Wallahu kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Namun di kemudian hari, Soekarno tidak menepati janjinya terhadap Aceh. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Worldwide Production present. Pada Juni 1948, Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh. Beliau bertujuan untuk meminta dukungan rakyat Aceh dalam membantu Republik untuk berperang terhadap Belanda. Soekarno disambut baik oleh rakyat Aceh dan diangkat sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam pertemuannya dengan Tengku Daud, Soekarno berharap agar tokoh terpandang Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Tengku Daud lalu menyatakan bahwa ia sanggup memenuhi permintaan tersebut, asal perang yang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid. Ucap Daud dalam kisah kembalinya Tengku Muhammad Daud Barrow ke pangkuan Republik Indonesia, karya M. Nur L. Ibrahimi. Soekarno menyetujui permintaan Daud Barrow. Daud mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Soekarno. Hal itu tak usah kakak khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam, ucap Soekarno. Tapi maafkan saya, Saudara Presiden. Kalau saya terpaksa mengatakan hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan satu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Baiklah, kalau demikian, saya setujui permintaan kakak itu. Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Saudara Presiden. Kami mohon, sudilah kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini. Ucap Daud Barrow sambil memberikan selembar kertas kepada Soekarno. Melihat kejadian tersebut, Soekarno lalu terisak dan berkata lembut, Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya. Bukan kami tidak percaya Saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Wallahu kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Saya tidak ragu lagi, Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden. Ucap Daud Barrow. Tokoh-tokoh Aceh mempercayai janji-janji Soekarno. Soekarno lalu dipersilahkan menyebutkan kebutuhan-kebutuhan penting dari pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antar pulau dan pulau. Rakyat Aceh lalu mengumpulkan harta mereka untuk disumbangkan kepada Republik. Mereka begitu bersemangat berkorban demi Indonesia. Konon, antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian, terkumpullah dana sebesar 120.000 stretch dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Solawah atau Gunung Emas, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia. Setelah berhasil mengumpulkan dana untuk perjuangan RI, Daud Barrow memohon kepada Soekarno agar mengizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju. Tetapi Amal dan Samsu Rizal Pangabean dalam politik syariat Islam dari Indonesia sampai Nigeria. Bung Karno setuju, tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan Barrow. Namun di kemudian hari, Soekarno tidak menepati janjinya terhadap Aceh. Demi alasan persatuan, dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah Indonesia. Soekarno menegaskan hal tersebut dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu. Dikutip dari Mimbar Penerangan, tahun 4, nomor 2, Februari 1953.
Kebijakan Soekarno tersebut membuat Aceh merasa dikhianati, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Daud Bereuh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Menurut Taufik dan Samsu, Daud Bereuh bersedia turun gunung dan kembali ke Republik Indonesia dengan syarat pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Pada 1960, akhirnya Bereuh turun gunung setelah tuntutannya dipenuhi dengan pengumuman konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah istimewa Aceh. Pada 1961, keluar Peraturan Daerah Nomor 30/1961 yang membatasi penjualan minuman dan makanan di bulan Ramadan. Pada 1962, Pangdam I Iskandar Muda M. Yasin sebagai penguasa daerah perang mengeluarkan keputusan nomor 061-3/1962 tentang berlakunya syariat Islam di Aceh, dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan pada 1963, terbit Peraturan Daerah Nomor 1/1963 tentang pelaksanaan syiar agama Islam di Aceh. Sejak saat itulah hingga sekarang, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai peraturan daerah terkait penerapan syariat Islam di Aceh.